Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini saya ingin membagikan tata cara kita melakukan sholat Idul Fitri yang akan kita laksanakan insyaallah 2 hari ke depan. Kemungkinan dan saya yakin semua sudah pada tahu. Namun tidak ada salahnya dalam kesempatan ini saya ingin membagikan bahwasanya sholat Idul Fitri di sini hukumnya adalah sunnah. Sunnah yang mestinya jika kita lakukan itu kita akan mendapatkan sebuah pahala. Jika tidak kita laksanakan, kita pun tidak akan mendapatkan dosa. Namun sebagaimana agar kita sebagai umat muslim khususnya setelah melaksanakan puasa Ramadan seakan tidak sempurna, seakan masih ada yang kurang jika kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Di sini pengertian sholat Idul Fitri sebetulnya bisa kita lakukan secara pribadi atau perorangan, bisa juga dilakukan secara berjamaah. Tapi sepengetahuan saya lebih afdol, lebih pasnya itu bisa kita lakukan secara berjamaah, baik itu di masjid ataupun mushola ataupun tempat-tempat terbuka. Namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, oleh karena itu mari kita lakukan sholat Idul Fitri bisa kita lakukan di rumah saja, cukup dengan keluarga berjamaah dengan anak istri. Itu pun sudah cukup dan sudah memenuhi syarat. Dalam hal ini siapapun dari kita, khususnya umat muslim, dari tata caranya pun kemungkinan sudah banyak yang tahu. Namun kembali saya hanya mengingatkan, walaupun saya bukanlah seorang kiai, bukanlah seorang ustadz ataupun tokoh agama, namun dalam hati saya sedikit pengetahuan yang saya tahu. Di sini saya akan membagikan tata caranya bagaimana kita melakukan sholat Idul Fitri. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus tahu waktu dan sholat, waktu di mana kita harus melakukan sholat Idul Fitri, yaitu pada pagi hari tanggal 1 Syawal. Sesudah kita menunaikan sholat
wajib, yaitu sholat subuh. Dan sesudah kita mandi sunnah pada hari raya, lalu baru kita berangkat ke masjid ataupun mushola ataupun tempat-tempat yang lapang. Lantas kita melakukan sholat Idul Fitri. Jika memang sholat tersebut dilaksanakan di masjid ataupun mushola, setelah kita masuk masjid, jangan lantas kita duduk, tapi kita laksanakan sholat tahiyal masjid 2 rakaat. Namun jika pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut dilakukan di tanah lapang, tidak ada yang namanya sholat tahiyal masjid. Cukup kita segera duduk baris yang rapi, menunggu imam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan jangan berhenti, kita harus melafazkan sebuah takbir, memuja kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun niatnya, sholat Idul Fitri itu 2 rakaat. Lafaz ataupun niatnya bisa diperhatikan. Ussoli sunnatal Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu pada rakaat pertama, sesudah niat, mula-mula kita membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah banyak pilihannya, namun yang sering saya baca yaitu kabira alhamdulillahi katsira, seperti itu. Setelah membaca doa iftitah, kita lanjutkan membaca takbir 7 kali. Takbir 7 kali. Allahu Akbar. Bacaan takbir 7 kali. Di sela-sela setiap kali kita takbir, kita disunahkan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Kemudian setelah kita takbir 7 kali dan membaca tasbih, selanjutnya kita membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah 1 kali, kemudian disambung membaca surat yang kita sukai. Akan lebih utama jika kita membaca surat Qaf ataupun surat Al-A'la. Seperti itu. Kemudian pada rakaat kedua, sesudah berdiri untuk membaca rakaat kedua, kita kembali takbir 5 kali. Di sela-sela takbir 5 kali, sama kita membaca tasbih. Kemudian setelah tasbih, membaca takbir dan tasbih tersebut, kembali kita membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah di sini jika berlaku sebagai imam, kita harus
bacaan suratul Fatihahnya secara nyaring agar terdengar kepada jamaah. Kewajiban sebagai makmum, kita cukup membaca dengan suara lirih. Kemudian kita lanjutkan membaca surat-surat yang lain, surat yang kita bisa. Namun akan lebih afdol ataupun lebih utama di sini kita membaca surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Setelah itu baru kita ikuti imam sebagaimana layaknya sholat tersebut. Setelah selesai, jika kita berjamaah di masjid ataupun di musola, di situ ada tata caranya, yaitu khotbah 2 kali. Khotbah yang pertama sebagai khatib ataupun penceramah pada waktu sholat Id tersebut, membaca takbir 9 kali, dan pada khotbah kedua membaca takbir 7 kali. Disarankan hendaknya kajian ataupun isian khotbah pada sholat Idul Fitri itu berisi penerangan tentang zakat fitrah, dan pada hari haji berisi penerangan tentang ibadah haji ataupun hukum korban. Karena kita tahu sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, sebagai umat Islam kita sudah tahu ada 2 hari raya besar dalam agama kita. Demikian penjelasan bagaimana tata caranya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Silahkan cari, silahkan pelajari agar kita lebih tahu, agar kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah berjamaah dengan anak istri dan keluarga yang lain. Karena jika kita berjamaah di masjid, di musola ataupun di tanah lapang, sepertinya untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan bisa terlaksana, sebab ada batasan penyebaran wabah penyakit COVID-19, coronavirus COVID-19 ataupun COVID-19. Sekali lagi, sebelum saya akhiri video ini, saya atas nama diri saya pribadi dan atas nama kru channel Anto Prastyo Production mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun ini amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa dipertemukan lagi pada bulan Ramadan
tahun berikutnya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Usikum binafsihi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.